Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ubaidillah, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Jayanti dari kelompok 9 akuntansi biaya. Di sini saya dan rekan-rekan akan membahas subbab biaya overhead pabrik. Sebelum menginjak ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Dina Undra Tistiana, NIM 1903111054. Yang kedua ada Umi Handayani, NIM 1903111059. Yang ketiga ada Brahmanti Wahyu Bimantoro, NIM 1903111062. Dan yang terakhir ada Hesti Dwi Wijayanti, NIM 1903111064. Baik, langsung saja kita menginjak pada materi. Yang pertama adalah sifat dari biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar biaya-biaya yang harus terjadi meskipun biaya tersebut secara langsung tidak mempunyai hubungan yang dapat diukur dan diamati terhadap satuan-satuan aktivitas tertentu, produksi-produksi atau tujuan-tujuan biaya, atau bisa disebut dengan cost objektif. Selanjutnya yaitu definisi aplikasi. Meskipun berhubungan dengan pencapaian atas tujuan perusahaan, biaya overhead pabrik adalah biaya yang segi masalahnya praktis tidak dapat dibebankan kepada tujuan-tujuan tersebut secara langsung. Suatu metode alokasi biaya yang konsisten harus digunakan, yang mana dengan beberapa ukuran menaksir pengorbanan ekonomi yang terjadi. Selanjutnya yaitu biaya overhead bisa bersifat. Yang pertama, biaya overhead tetap adalah relatif tidak berubah dengan adanya perubahan volume produksi dalam rank atau dua tingkat kapasitas yang relevan. Yang kedua yaitu biaya overhead variabel berubah, adalah secara proporsional dengan volume produksinya yang berubah. Yang ketiga yaitu biaya overhead semi variabel berubah, tetapi tidak secara proporsional terhadap volume produksi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Undra Tistiana, NIM 1903111054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama yaitu bahan tidak langsung dan perlengkapan. Bahan tidak langsung dan perlengkapan merupakan bahan yang dipakai dalam produksi yang tidak dapat dibebankan secara langsung kepada objek tertentu dengan pertimbangan ekonomis dan praktis. Objek biaya dapat berupa produk atau jumlah unit produk tertentu, pekerjaan-pekerjaan perusahaan khusus, atau objek biaya lainnya. Contohnya yaitu kancing dan benang bagi perusahaan garment. Yang kedua yaitu tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah semua biaya tenaga kerja pabrik yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi dari suatu produk. Dikelompokkan sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung seperti tenaga kerja pengawas dan tenaga penunjang yang diperlukan untuk mengoperasikan fasilitas produksi, di mana biaya-biaya ini adalah tidak mungkin dan juga tidak praktis untuk dibebankan secara langsung kepada jumlah unit produksi tertentu. Oleh karena itu, biaya ini dimasukkan sebagai biaya overhead pabrik, termasuk biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja langsung, seperti jaminan sosial yang diatur pemerintah, premi lembur, tunjangan cuti, lebaran, dan tunjangan pengobatan. Premi lembur yang disebabkan oleh tingkat produksi secara umum, tetapi oleh suatu pekerjaan tertentu, seharusnya dapat dibebankan secara langsung kepada jumlah unit produk tersebut. Sebagai contoh dari biaya tenaga kerja tidak langsung, umumnya terdapat pada banyak perusahaan manufaktur, meliputi mandor dan asisten, pegawai,
administrasi, tenaga kebersihan, teknisi, tenaga keamanan, supir, truk, tenaga pemeliharaan, tenaga derek dan tenaga kerja umum lainnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu biaya tidak langsung lainnya. Biaya tidak langsung lainnya, biaya ini meliputi berbagai macam biaya overhead pabrik yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya bahan tidak langsung ataupun biaya tenaga tidak langsung. Contohnya yaitu pemeliharaan gedung pabrik, pemeliharaan mesin dan peralatan, pemeliharaan kendaraan dan peralatan, pemeliharaan investasi pabrik, dan asuransi, penyusutan, utilities, pajak, dan royalti, dan lain sebagainya. Biaya-biaya overhead tersebut di atas diklasifikasikan menurut sifat atau objek pengeluaran sebagai contoh. Bahan tidak langsung dan perlengkapan adalah objek yang diperoleh atau didapatkan atas pengeluaran dana. Biaya overhead pabrik yang diklasifikasikan menurut objek pengeluaran dapat dibagi lebih jauh atas elemen-elemen biaya. Sebagai contoh yaitu bahan tidak langsung dan perlengkapan dapat diperinci menjadi alat pelumas, bahan bakar, perlengkapan kantor, dan perlengkapan keselamatan. Selanjutnya yaitu mengenai biaya overhead pabrik taksiran. Pembebanan biaya overhead yang dilakukan atas dasar tarif yang ditetapkan lebih dahulu atau predetermined rates, di samping bermanfaat dalam penentuan harga pokok, juga dapat membantu manajemen dalam melakukan fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian. Dengan mengandalkan perbandingan antara biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan standar. Juga membantu manajemen menyoroti inefisiensi atau hal-hal yang tidak efisien. Dalam menyusun taksiran atau anggaran overhead pabrik, pertama-tama biaya ini harus dipisahkan dan dikelompokkan atas elemen tetap dan elemen variabel. Demikian juga dengan biaya overhead yang bersifat semi variabel harus dipisahkan menjadi elemen tetap dan elemen variabel. Kemudian asumsi-asumsi harus dibuat mengenai bagaimana biaya-biaya produksi akan dipengaruhi oleh inflasi dan perubahan-perubahan dalam teknologi. Studi atas standar industri juga sejarah perusahaan sendiri akan memberikan dasar untuk penaksiran-penaksiran yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu mengenai kapasitas pabrik. Tingkat kegiatan yang biasanya digunakan dalam menentukan tarif overhead pabrik. Tingkat kegiatan ini merupakan kapasitas produksi atau kapasitas pabrik, yaitu yang pertama, ada kapasitas teoretis atau kapasitas ideal. Mengasumsi keadaan yang sempurna di mana sama sekali tidak ada kendala-kendala rintangan. Dengan demikian, kapasitas ini merupakan tingkat produksi yang mungkin tertinggi, di mana memproduksi dalam kecepatan penuh tanpa rintangan. Yang kedua yaitu kapasitas praktis atau realitas. Kapasitas teoretis tidak mungkin dapat dilaksanakan dalam suatu perusahaan. Kapasitas praktis mempertimbangkan adanya kendala-kendala internal, seperti kerusakan mesin, bahan dengan mutu yang rendah, penyerahan bahan tertunda, kekurangan tenaga kerja dan ketidakhadiran, inefisiensi dan kegagalan, hari-hari besar dan cuti, perhitungan persediaan, dan jumlah penggantian waktu kerja. Yang ketiga yaitu kapasitas sesungguhnya diharapkan atau kapasitas jangka pendek. Tarif-tarif yang berbeda dihitung untuk masing-masing periode berdasarkan kepada fluktuasi permintaan dari produksi jangka pendek. Yang keempat yaitu kapasitas normal atau jangka panjang. Kapasitas ini mengakui adanya kendala-kendala eksternal maupun kendala-kendala internal. Kendala-kendala eksternal sebagai contoh adalah seperti kekurangan pesanan dari pelanggan dan lain sebagainya. Dengan menggunakan kapasitas normal dalam menaksirkan biaya overhead pabrik dan basis alokasi, maka biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada jumlah produk yang dihasilkan biasanya akan berbeda dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Apabila biaya overhead pabrik yang dibebankan lebih besar dari pada biaya yang sesungguhnya,
Selisih ini disebut overhead pabrik yang lebih dibebankan. Sebaliknya, apabila biaya overhead pabrik yang dibebankan lebih kecil daripada biaya yang sesungguhnya, selisih ini disebut biaya overhead pabrik yang kurang dibebankan. Selisih ini harus dianalisis untuk memberikan informasi yang berguna untuk manajemen dalam menetapkan tindakan perbaikan yang diperlukan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Brahmantio Wahyu Bimantoro, NIM 1903101062 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah tabel perbandingan. Tabel perbandingan antara kapasitas teoritis atau ideal, kapasitas praktis atau realistis, kapasitas normal atau jangka panjang, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan atau jangka pendek. Pada kapasitas teoritis atau ideal dan kapasitas praktis atau realistis, yaitu memiliki kedudukan yang sama, yaitu didasarkan semata-mata kepada kapasitas fisik. Sedangkan kapasitas normal atau jangka panjang dan kapasitas jangka pendek, keduanya mempertimbangkan hubungan permintaan dan produksi. Kapasitas teoritis atau ideal dan kapasitas praktis atau realistis tidak memerlukan proyeksi-proyeksi penjualan, karena apa saja yang diproduksi diasumsikan dijual. Kapasitas ini sangat tidak normal, karena itu tidak sering digunakan. Sedangkan pada kapasitas normal atau jangka panjang dan kapasitas jangka pendek, menggunakan proyeksi-proyeksi penjualan dan digunakan oleh banyak perusahaan. Kapasitas normal atau jangka panjang, biaya per unit sama untuk periode-periode yang berbeda. Dengan demikian, tidak ada manipulasi atas biaya per unit dari produksi yang dihasilkan. Sedangkan pada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan atau jangka pendek, biaya per unit yang berlainan mungkin terjadi dalam periode yang berbeda, karena perubahan tingkat produksi digunakan apabila kegiatan normal sulit untuk ditetapkan. Selanjutnya adalah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Ada beberapa basis alokasi yang dapat digunakan untuk menghitung tarif biaya overhead, yaitu yang pertama, jumlah unit produksi. Basis jumlah unit produksi ini merupakan metode yang paling mudah dan langsung dalam membebankan overhead pabrik. Dengan rumus, biaya overhead pabrik taksiran per jumlah unit produksi taksiran sama dengan tarif biaya overhead pabrik per unit. Sedangkan yang kedua, biaya bahan langsung. Basis alokasi ini dapat digunakan apabila terdapat hubungan langsung antara biaya bahan langsung dan overhead pabrik, di mana hasil studi data biaya yang lalu menunjukkan persentase biaya overhead pabrik terhadap biaya tenaga kerja langsung relatif sama selama satu periode. Dengan rumus, biaya overhead pabrik taksiran per biaya bahan langsung taksiran dikali 100%, sama dengan persentase biaya overhead pabrik dari biaya bahan langsung. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung. Rumus untuk menghitung biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik taksiran per biaya tenaga kerja langsung taksiran dikali 100%, sama dengan persentase biaya overhead pabrik dari biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya adalah basis alokasi dalam sistem ABC. Sistem ABC menggunakan berbagai pemicu biaya dalam membebankan biaya overhead pabrik kepada produk yang dihasilkan. Di samping menggunakan pemicu biaya yang tidak berkaitan dengan tingkat produksi, juga digunakan pemicu-pemicu biaya yang tidak berkaitan dengan tingkat produksi. Pemicu biaya produksi ini membebankan biaya-biaya dari kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan jumlah unit yang dihasilkan kepada produk. Sebagai contoh adalah kegiatan pemasangan mesin. Tarif biaya overhead pabrik yang berkaitan dengan kegiatan pemasangan mesin dapat dihitung dengan rumus berikut. Biaya overhead pabrik pemasangan per jumlah jam pemasangan sama dengan tarif biaya overhead pabrik per jam pemasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Handayani, NIM 1903101059. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di slide 9 ada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Penentuan tarif overhead pabrik berdasarkan beberapa biji alokasi telah dibicarakan di muka. Selanjutnya, tarif ini akan digunakan dalam membebankan biaya overhead pabrik kepada produksi atau barang yang dihasilkan. Pembebanan biaya overhead pabrik ini dilakukan berdasarkan kepada tingkat kegiatan sesungguhnya sesuai dengan satuan ukuran dari versi alokasi yang digunakan. Sebagai contoh, misalnya suatu pekerjaan menghasilkan waktu 20 jam mesin. Jika tarif biaya overhead pabrik adalah Rp600 per jam mesin, maka berdasarkan basis alokasi,
jumlah jam mesin overhead pabrik yang dibebankan kepada pekerja tersebut adalah sebesar 12.000 dikalikan dengan 20 dikali 600 rupiah, yaitu jumlah jam mesin yang sesungguhnya. Dikalikan dengan tarif biaya pabrik kerja mesin. Untuk mencatat transaksi pembebanan atas biaya overhead pabrik ini ke produksi seringkali digunakan akun overhead pabrik yang dibebankan atau applied factory overhead. Perusahaan dapat juga secara langsung mengkreditkan pembebanan ini ke akun biaya overhead pabrik atau factory overload control, di mana akun ini terutama berfungsi untuk menghimpun biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dicatat dalam setiap hari dan selanjutnya dipindahkan ke buku besar secara periodik dan buku tambahan secara kronologis. Hal ini tidak berbeda dengan proses akuntansi yang lazim dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan transaksi untuk alokasi dari biaya overhead pabrik berdasarkan tarif biaya overhead. Biaya overhead pabrik mempunyai banyak komponen biaya sesuai dengan macam-macam sifatnya. Seluruh biaya ini dihimpun dan diikhtisarkan dalam suatu akun pengendalian, yaitu akun buku besar biaya overhead pabrik atau factory overhead control. Sedangkan rincian dari saldo akun buku besar ini diselenggarakan masing-masing akun buku tambahan untuk setiap jenis komponen biaya overhead pabrik yang bisa dikenal sebagai kartu biaya overhead pabrik, seperti bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, supervisi, listrik, air, bahan baku, resparasi, dan pemeliharaan peralatan pabrik. Tujuan pokok dari pencatatan dan pengumpulan biaya overhead pabrik adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengendalian, di mana dalam suatu proses pengendalian diperlukan pelaporan biaya yang terjadi dalam departemennya dan kemudian membandingkan biaya tersebut dengan anggaran biaya untuk tingkat kegiatan yang dicapai. Selanjutnya, analisis selisih. Setelah seluruh biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dan biaya overhead pabrik yang dibebankan dicatat dan dihimpun, maka setiap akhir bulan atau akhir tahun biaya ini dapat dianalisis dengan cara melakukan perbandingan antara keduanya. Analisis atas biaya overhead pabrik ini disebut dengan analisis selisih. Sisi debit akun buku besar overhead pabrik menunjukkan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi selama periode yang dibebankan. Selisih yang timbul biasanya dinyatakan dengan sebutan biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan. Apabila pada suatu periode biaya overhead yang dibebankan lebih besar daripada biaya overhead yang sesungguhnya, maka akun biaya overhead pabrik akan menunjukkan saldo kredit dan dapat dinyatakan bahwa taksiran biaya overhead lebih dibebankan atas produksi periode tersebut. Selisih ini merupakan selisih yang menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, penentuan selisih anggaran dan selisih kapasitas. Biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan dapat dianalisis lebih lanjut dengan cara merinci menjadi dua selisih atau variance, yaitu selisih anggaran atau spending variance dan selisih kapasitas atau idle capacity variance. Selisih anggaran merupakan suatu selisih yang berhubungan dengan faktor anggaran dan seringkali terutama disebabkan oleh perbedaan unsur biaya overhead pabrik variabel. Sedangkan selisih kapasitas adalah suatu selisih yang disebabkan oleh faktor kapasitas atau tingkat kegiatan dan perbedaan tersebut tercermin dalam biaya overhead pabrik tetap. Untuk contoh-contohnya, kalian baca sendiri di makalah sudah diterangkan. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi atas biaya overhead yang lebih atau kurang dibebankan. Biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan atau over or after applied factory overhead. Dalam istilah yang lain disebut juga dengan selisih biaya overhead pabrik atau factory overhead variance, yaitu perbandingan antara biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dan biaya overhead pabrik yang dibebankan dengan menggunakan tarif. Untuk tujuan pengendalian dan penilaian efisiensi, selisih biaya overhead pabrik ini dianalisis dengan merinci selisih ini menjadi selisih anggaran dan selisih kapasitas sebagaimana telah dibahas di muka. Untuk contohnya kita bisa lihat di makalah.
Untuk maksud sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.